Perkenalkan, nama saya Albertus Damar Wahyu Heksanto dari kelas KP1A akan menampilkan puisi yang berjudul Menelusuri Mimpi Itu. Bunga-bunga yang indah menghiasi langit malam. Cahaya pun menyelimuti suara kota ini dengan eratnya. Kata-kata yang terdengar di dunia tanpa suara bagi kita berdua adalah aku mencinta. Masa depan yang kulihat di dalam mimpi adalah dua bayangan yang berdampingan di malam musim panas bersama. Ketika kembang api yang menyala di langit itu menghilang, maka itulah pertandanya. Pada pagi hari yang biasanya dengan sosokmu yang seperti biasanya, tanpa kusadari, aku tiba-tiba memalingkan wajahku. Bagaimana ini? Aku tak dapat melupakan kata-katamu. Bahkan hingga sekarang ini masih menggema. Aku berlari melalui malam, mengejar mimpi, menuju masa depan yang ingin kurai. Benarkah pada mimpi itu? Benarkah hingga sekarang? Aku masih belum yakin, tapi ku yakin pasti. Sekarang aku berlari mengejar hari esok, menuju tempat hanya untuk kita berdua, untuk sebentar saja. Kumohon, jangan berubah untuk sebentar saja. Kata-kata yang kau ucap sedang menunggu di masa depan itu. Tak ada satupun yang tahu malam bagi kita berdua itu. Menyatu dengan pemandangan yang selalu kudambakan. Bagai menghubungkan sekarang dan masa depan di langit musim panas. Kembang api mekar bersama denganmu di sini. Aku menelusuri mimpi itu. Wajahmu diterangi oleh cahaya langit malam yang kita lihat sekarang. Ya, demi dapat melihat pemandangan ini selamanya. Ya, ku yakin dua masa depan dari kita berdua sekarang akan saling menyatu. Di malam itu ketika berdua denganmu di masa depan yang telah diraih, tidak apa-apa, perasaanku pasti tidak apa-apa tersampaikan padamu. Menuju mimpi yang kulihat di hari itu. Sekarang aku berlari mengejar hari esok, hingga aku dapat bertemu denganmu lagi untuk sebentar saja. Ku mohon jangan mengakhiri. Untuk sebentar saja, lihatlah kembang api yang terakhir itu sekarang menyelimuti kita berdua, menggema di dunia tanpa suara. Aku mencintai. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Politeknik Negeri Semarang dan teman-teman dari angkatan 1, 2, 3 dan maupun D4 atau angkatan 4 ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena bisa berada di tempat ini, dan juga kepada Bapak dan Ibu dosen karena telah berkenan memberikan saya kesempatan untuk berpidato pada hari ini. Pada kesempatan hari ini, saya hendak menyampaikan pidato saya dengan tema sikap dan karakteristik generasi milenial. Pertama-tama, saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian. Apakah tahu apa itu generasi milenial? Menurut Beresford Research, secara umum pengelompokan generasi adalah sebagai berikut. Generasi Z, kelahiran 1997 sampai 2012 dan berusia antara 9 sampai 24 tahun pada 2021. Lalu ada generasi Y atau milenial, kelahiran 1981 sampai 1996 dan berusia antara 25 sampai 40 tahun pada 2021.
Jadi sebenarnya kita ini termasuk generasi Z, tetapi masih banyak yang tertukar dengan generasi Y atau milenial dan generasi Z. Jadi secara teknis kita ini termasuk ke kategori generasi Z, bukan milenial. Tetapi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sikap dan karakteristik generasi milenial sesuai dengan tema yang saya bawakan. Saya mengutip dari artikel idntimes.com. Dijelaskan bahwa generasi milenial memiliki 10 ciri dasar. Yang pertama, gampang bosan pada barang yang dibeli sinder. Milenial memang punya jurus kalap dan gercep alias gerak cepat. Kalau sedang keluar produk baru, dengan mudahnya mengakses internet, tinggal pencet dan dapatlah barang yang diidam-idamkan. Tetapi di balik itu, ternyata kaum milenial mudah bosan dengan barang yang mereka miliki. Maka dari itu, tidak heran barang-barang mereka biasanya berakhir di situs jual beli online. Lalu yang kedua, no gadgets, no life. Tidak peduli tua atau muda, rasanya gadget saat ini menjadi separuh jiwa mereka. Memang, kemudahan-kemudahan yang ditawarkan ditambah dengan akses internet tak terbatas membuat para milenial betah berselancar dengan gadgetnya. Bukan itu saja, dalam pendidikan dan dunia kerja saat ini pun rasanya tak lengkap jika tak memanfaatkan kecanggihan teknologi. Tidak heran kalau masyarakat khususnya kaum milenial tidak bisa melepas gadget dari genggaman. Lalu yang ketiga, hobi melakukan pembayaran non-cash. Kecanggihan teknologi tidak cuma ada pada ponsel pintar atau gadgetnya. Bahkan saat ini pun dalam melakukan transaksi juga makin modern. Berkembangnya model non-tunai dalam bertransaksi ternyata tidak disia-siakan oleh kaum pengandung keinstanan. Lalu yang keempat, suka dengan yang serba cepat dan instan dan cepat. Sekali perkembangan teknologi telah mempengaruhi para milenial untuk mendapatkan hal yang diinginkan tanpa menunggu lama. Selain mobilitas yang padat, semakin membuat mereka memilih yang serba instan dan tak merepotkan. Ingin makan, tinggal pencet. Ingin jalan-jalan, tinggal pencet juga. Walaupun begitu, bagi orang yang jeli, ternyata keadaan ini bisa jadi peluang untuk menguntungkan. Misalnya saja berbisnis jasa titip. Lalu yang kelima, ada memilih pengalaman daripada aset. Ciri yang menggambarkan generasi milenial selanjutnya adalah mereka lebih suka menghabiskan uang untuk mendapatkan pengalaman tertentu dibanding menabung untuk menambah aset. Lalu yang keenam, ada berbeda perilaku dalam grup satu dan yang lain. Sekarang ngobrol rame-rame tidak cuma bisa dilakukan saat nongkrong saja. Berkat menjamurnya aplikasi berbasis chat, semua orang pun bisa ngobrol dengan banyak teman sekaligus dalam fitur grup chat. Lalu yang ketujuh adalah jago multitasking. Millennials ternyata sangat jago kalau disuruh melakukan beberapa tugas bersamaan. Lalu yang kedelapan ada kritis terhadap fenomena sosial. Bagaimana tidak? Generasi muda menghabiskan banyak waktu yang berselancar di dunia maya dengan perangkat pintarnya. Dari situlah mereka dihujani banyak informasi di seluruh dunia. Lalu yang ke-9, sedikit-sedikit posting. Ya, yang satu ini ciri-ciri milenial Indonesia sekali. Memang tangan paling gatal saat melihat yang Instagram repot. Dari situlah mereka menghujani dengan informasi di seluruh dunia. Lalu yang ke-10, bagi milenial sharing is cool. Ya, bagi ciri kaum milenial yang terakhir adalah mereka suka sekali berbagai apapun. Tidak peduli sekedar hal kecil. Pada siapapun di dunia manapun, mereka pasti lebih banyak jika berbagi. Bagaimana? Apakah yang generasi Z
relate dengan itu? Tidak heran karena generasi milenial dewasa ketika era milenial, sedangkan kita yang generasi Z bisa dikatakan tumbuh bersama teknologi, menjadikan generasi milenial dan generasi Z memiliki banyak kesamaan. Maka dari itu, kita yang generasi Z harus akur dan tidak ribut dengan generasi milenial, karena saya sering menemukan banyak generasi milenial ribut dengan generasi Z di sosial media. Marilah kita menjaga kerukunan karena kita ini satu bangsa, bangsa Indonesia. Demikian pidato saya hari ini. Apabila ada salah-salah kata dan terdapat kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera.